Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang kewirausahaan. Sebelumnya, saya Syatur Wadia sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Setio Mawarani. Pemateri keempat akan dijelaskan oleh Vika Anjana Hajar, dan pemateri terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Zainuddin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Secara etimologis, istilah wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira bermakna berani, sedangkan usaha bermakna kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran dan fisik untuk mencapai sesuatu maksud. Istilah kewirausahaan merupakan pedanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Kata entrepreneurship sendiri sebenarnya berawal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti petualang, pencipta, dan pengolah usaha. Istilah ini semakin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi J. Bezai untuk mengembangkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktif rendah ke tingkat yang lebih tinggi serta menghasilkan lebih banyak lagi. Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi pencari kerja dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang wirausaha. Tingkat pengangguran secara nasional menjadi berkurang. Menurut Kontajara, faktor pendorong kewirausahaan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut. Faktor internal yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita mengolah diri sendiri. Kecakapan pribadi seorang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, peraturan diri. Dan ketiga, motivasi dari diri sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita menangani suatu hubungan. Kecakapan sosial seorang terdiri atas 2 unsur penting. Yang pertama yaitu empati, dan yang kedua keterampilan sosial. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Setio Mawarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Mawarani, NIM 190721100100165. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kondisi kewirausahaan Indonesia. Kewirausahaan di Indonesia harus diakui masih cukup rendah jika dikomparasikan dengan bangsa-bangsa lain. Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita era Kabinet Kerja mengatakan bahwa tingkat kewirausahaan Indonesia masih rendah. Kondisi kewirausahaan di Indonesia saat ini masih menunjukkan persentase yang sangat kecil, yaitu belum mencapai 2%. Padahal untuk dapat dikatakan sebagai negara maju, jumlah wirausaha di suatu negara haruslah berjumlah minimal 2% dari total jumlah penduduk. Indonesia masih jauh tertinggal oleh negara-negara tetangga yang memiliki jumlah wirausaha yang lebih tinggi. Karena Indonesia harus puas menduduki ranking 94 dari 137 negara berdasarkan hasil survei Global Entrepreneurship Monitor. Posisi ini masih di bawah bangsa-bangsa ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, yang telah menduduki peringkat 27, 58, 71, dan 84. Penyebab pertama rendahnya pada tingkat kewirausahaan adalah sistem pendidikan Indonesia yang kurang mendukung siswa guna tumbuh dan berkembang menjadi seorang pengusaha.
Status pengusaha saat ini masih dianggap sebelah mata tidak menjanjikan oleh masyarakat umum. Berwirausaha masih dianggap sebagai sebuah profesi yang tidak menjanjikan. Namun, bidang kewirausahaan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Peningkatan daya saing nasional mengikuti daya saing perusahaan merupakan faktor penting dari perkembangan ekonomi. Orientasi perusahaan dibutuhkan karena memiliki tugas dan fungsi primer dalam perolehan dan pemanfaatan informasi pemasaran. Informasi pemasaran sangatlah penting untuk kesuksesan wirausaha yang tengah dijalankan. Wirausaha sangat disarankan untuk mengalokasikan sumber daya untuk memantau dan mengevaluasi lingkungan sekitar usaha, baik internal maupun eksternal. Kemudian bisnis dalam paradigma ekonomi lama. Bisnis dalam perekonomian lama tampaknya lebih sederhana karena pembuatan produk yang standar untuk menurunkan biaya. Para pengusaha menerapkan prinsip dan strategi demi keberhasilan operasi perusahaan. Tujuannya adalah untuk terus-menerus memperluas ukuran pasar mereka guna mencapai skala ekonomi. Sasarannya adalah efisiensi, dan untuk mencapai sasaran itu perusahaan dikelola secara hierarkis dengan seorang bos pada puncak mengeluarkan perintah kepada sejumlah manajer menengah memandu para pekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikan Jana Hajar. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan mengenai bisnis dalam paradigma ekonomi digital dan internet. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam memulai ataupun mengembangkan bisnis adalah menggunakan teknologi informasi sebagai alat. Teknologi informasi sudah menjadi senjata atau alat dalam proses bisnis perusahaan yang dapat membuat aliran informasi berjalan secara cepat, secara internal maupun eksternal. Teknologi informasi memiliki banyak peranan dalam membantu manusia dan memecahkan masalah, membantu manusia dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan mutu dan kreativitas, problem solving, pemecahan masalah. Bisnis digital cenderung baru sehingga tidak diperhatikan dalam persaingan bisnis. Bisnis digital mampu mengakses dan menganalisis sejumlah informasi persaingan. Usaha digital juga terobsesi untuk mendapatkan diseminasi serta menganalisis tindakan melalui pengetahuan karena berorientasi pasar. Terdapat 3 tahap dalam pengembangan bisnis digital, yaitu tahap pengembangan ide, kemudian pengembangan usaha pemula, selanjutnya manajemen bisnis. Esensi dari wirausaha digital adalah pendiri bisnis itu sendiri. Karena itu, penting untuk mendapatkan tim pendiri bisnis yang stabil dalam merintis usaha dengan tipikal percobaan, trial error, di tahap awal. Hal penting lainnya adalah jejaring dan modal sosial bisnis. Ekonomi digital melahirkan inovasi yang bertumpu pada pemanfaatan teknologi, terutama mobile internet, Internet of Things, cloud computing, dan big data and advanced analytics, sehingga beragam model bisnis baru muncul menawarkan service yang sesuai dengan kebutuhan. Di ekonomi digital, digital disruption memicu terjadinya digital business model. Istilah digital disruption menunjukkan terjadinya model bisnis baru ketika teknologi digital mempengaruhi perubahan nilai dari transaksi bisnis. Digital disruption misalnya dialami oleh Gojek dengan mengubah nilai dan cara berbisnis ojek tradisional
Lewat interkoneksi jaringan internet, pengemudi ojek dapat bekerja dengan lebih produktif karena dapat memperoleh order pelanggan yang paling dekat dengan lokasinya. Dengan jumlah order yang meningkat, pengemudi dapat meningkatkan bahkan mendobelkan pendapatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi selanjutnya itu tentang tantangan dan peluang wirausahawan di era digital dan internet, di mana kegiatan wirausaha di sini sebenarnya terjadi bukan hanya pada saat ini, tapi semenjak abad ke-18, yaitu semenjak ditemukannya alat mesin yang bertenaga watt oleh salah satu ilmuwan yaitu James Watt di situ. Jadi banyak kita sering dengar bahwasanya wirausaha digital di sini didefinisikan sebagai adalah subkategori dari kewirausahaan di mana organisasi tradisional yang bergerak secara fisik digitalisasikan. Jadi sehingga wirausaha tradisional tersebut berubah dalam bentuk usaha baru. Jadi dari era yang tidak ada, anggaplah dulu itu tidak ada HP dan semacamnya, nggak ada internet yang segampang pada saat ini. Jadi ada perubahan di era digital tersebut. Jadi ada beberapa keuntungan dalam wirausaha digital, yaitu usaha digital di sini cenderung baru sehingga tidak diperhatikan dalam persaingan usaha, atau titik usaha digital di sini mampu mengakses dan menganalisis sejumlah informasi persaingan dan pelanggan potensial. Jadi lebih bebaslah dalam bisnis digital tersebut. Jadi karena usaha digital juga terobsesi untuk mendapatkan diseminasi serta menganalisis tindakan melalui pengetahuan karena berorientasi pasar. Ada beberapa peluang dan tantangan dalam bisnis di sini. Yang pertama itu transformasi digital. Jadi itu transformasi digital. Yang kedua yaitu tentang kecepatan, di mana layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif. Yaitu masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanannya serba cepat serta praktis. Contohnya digital kayak Shopee dan semacamnya, kayak gitu ya kan. Jadi pemesanan sekarang besok mau datang seperti itu. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Jadi kalau sudah ada teknologi, berarti harus ada sumber daya manusia yang memadai, seperti itu. Selanjutnya yaitu masyarakat yang senantiasa berubah. Jadi selain mengikatkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah, baik dari selera, keinginan, dan kebutuhan. Misal lah, kalau yang sudah dari anak-anak ke dewasa memang itu berubahnya memang sudah biasa. Tapi ketika selera yang berubah, misal sekarang saya suka baju bermerek A, tapi besok saya sukanya seperti ini. Nah, jadi dan juga sekarang saya memesan ini lebih cepat, namun besok ada yang lebih cepat. Berarti selera saya dan keinginan saya berubah-ubah seperti itu. Itu contohnya. Yang kelima yaitu persaingan semakin tinggi. Jadi di era digital di situ persaingan antara wirausahawan yang A dan B itu semakin tinggi. Bagaimana mereka mempromosikan dan memajukan usahanya, seperti itu. Yang keenam yaitu zero surveillance. Nah, di sini bisnis yang saat ini bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website. Nah, ada yang menggunakan email dan fitur chatting lainnya. Jadi permasalahan yang kerap terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin. Jadi pemimpin itu seolah-olah hilang, jadi, atau bisa disebut dengan zero surveillance. Jadi pemilik bisnis ini kerap berkomunikasi hanya dengan karyawannya saja, seperti itu.
Itu. Jadi ada proses-proses pengembangan wirausaha digital. Yang pertama itu ada tahap pengembangan ide, bagaimana usaha itu bisa maju nantinya. Yang kedua yaitu pengembangan usaha bagi pemula. Bagaimana pemula itu beradaptasi dengan era digital. Seperti itu. Yang ketiga yaitu manajemen usaha. Jadi ketika kita menggunakan usaha, ada beberapa manajemen yang harus kita kuasai dalam untuk mencapai kesuksesan dalam usaha tersebut. Ada juga sekarang ini tren menggunakan platform digital. Maksudnya di sini merupakan ruang digital yang menyediakan peluang usaha saling berhubungan baik antara pembisnis maupun dengan pelanggan. Platform digital di sini kalau kita mengkaji lagi itu dibagi menjadi 3. Ada faktor inovasi sebagai yang ditawarkan oleh Google, ada faktor platform transaksi seperti retail dan permintaan pelayanan online, ada juga platform integrasi yaitu gabungan platform inovasi dan transaksi. Selanjutnya yaitu peran pemerintah. Jadi peran pemerintah dalam perkembangan era bisnis global. Di mana sih peran pemerintah itu? Jadi peran pemerintah di sini harus memahami kualitas yang diberikan oleh internet dan lingkungan e-commerce. Jadi sangat jelas apabila pemerintah harus memiliki strategi dan rangkaian regulasi untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh praktik e-commerce. Jadi guna menimbulkan ekonomi nasional yang bagus gitu. Jadi dalam pemerintah di sini membutuhkan kolaborasi dengan stakeholder di dalam pasar elektronik untuk dapat menghilangkan hambatan dan penerapan e-commerce. Jadi gitu ya. Jadi ada beberapa pendapat, ada 6 strategi yang dapat pemerintah lakukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu pembangunan pengetahuan. Yang kedua penyebaran pengetahuan, di mana misal tentang digital, bagaimana kewirausahaan digital, di situ pemerintah mengambil andil. Bagaimana pengetahuan di sini tentang digital kepada masyarakat yang belum tersentuh. Yang ketiga yaitu subsidi. Bagaimana subsidi apa saja tentang pemerintah yang kebijakannya mendorong terhadap wirausahawan digital tersebut. Yang kelima yaitu pengarahan inovasi. Dan yang terakhir penetapan standar. Jadi harus ada standar dari pemerintah. Misal kayak SNI, Standar Nasional Indonesia. Seperti apa standarnya? Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan saat berdiskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.